Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bi. Biasa, Mamet mau pantun dulu. Beli gorengan di rumah Mbak Nana. Pas dikasih, dapatnya pepaya. Cari tontonan yang penuh makna. Iya, cuma mudah berkarya. Keren banget, keren banget. Nah, Sobat Bi, alasan kamu harus nonton Mudah Berkarya itu ada di namanya loh. Mudah berkarya. Mustahil untuk dilewati. Dari Sabang sampai Merauke udah pasti menanti. Berikan makna dan inspirasi. Karena narasumbernya baik hati. Ya, yakin nontonnya menanti. Mending sekarang aja Sobat Bi, karena Mamet udah kedatangan narasumber yang keren banget. Konon katanya beliau mengabdikan dirinya untuk mengobati merawat hewan-hewan yang lucu-lucu. Wes. Kita sapa aja kali ya. Bang Rifki Rahman. Halo Bang. Semua. Gimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Nah, Bang Rifki kan ini udah dokter hewan ya. Ya, betul. Kita pengen ngulik nih Bang Rifki sebagai udah merintis sampai titik ini nih sebagai dokter hewan. Boleh dong, kenapa Bang Rifki itu tertarik, mungkin pas kuliah gitu, tertarik sama jurusan dokter hewan? Ya, jadi awal mula tertarik jurusan dokter hewan emang sebenarnya sih dari orang tua ya. Dari kecil tuh emang udah dicekokinnya hewan-hewan aja, miara apa aja, miara yang aneh-aneh, miara kadal dari bayi, miara apa segala macam. Akhirnya sampai ya SMA, ya kan kita SMA udah mulai saatnya SBMPTN milih kuliah, milih kampus ya. Apa nih ya jurusannya? Ya karena yaudah, akhirnya karena emang seneng dokter hewan aja gitu kan. Pas IPA seneng hewan, dan ya temen-temen masih belum banyak yang pengen juga tuh. Sikat nih bisa nih. Akhirnya nyeblos lah masuk ke dokter hewan, kedokteran hewan gitu. Nah, tapi kan dokter hewan itu kan mungkin gimana ya, kalau dokter hewan itu kan mungkin agak beda sama dokter umumnya ya. Ya betul. Itu ada semacam spesialis gitu gak sih? Kalau masuk dokter hewan awalnya gitu. Nggak, kalau masuk sama semua. Sebenarnya awal kita masuk juga belajar sama aja. Jadi mulai dari belajar tentang kedokteran umum, anatomi apa segala macam gitu-gitu. Sampai ntar koasnya juga sama. Kan di dokter gigi, dokter umum ada. Spesialisnya pun kalau di Indonesia belum ada, tapi di luar negeri udah ada. Jadi kita biasanya fokus kemana nih? Kayak ini fokusnya ke bidang syaraf gitu-gitu, atau fokusnya ke bidang mata gitu-gitu. Sama sih ujung-ujungnya ada SP-nya juga ya gitu. Iya benar. Cuman yang paling ngebedain dari dokter gigi dan dokter umum adalah pasiennya. Oke, iya benar sih. Dokter hewan sama dokter umumnya. Iya. Nice info bukan? Dan syarat umum nih ya, kalau dokter hewan itu nggak boleh punya relasi cinta dengan pasien. Oh iya. Iya. Iya dong. Oh iya. Gimana sih? Iya sih. Bahaya itu bisa amcong itu. Iya benar. Nah, tapi kan kalau dokter hewan itu kan kita ngaca lah, masih banyak yang apa sih dokter hewan itu? Ya, betul. Ketertarikan orang kan juga masih sedikit lah bisa dibilang soal dokter hewan. Nah, kira-kira Bang Rifki itu kan juga belajar soal hewan, di situ ada nggak hal-hal yang mungkin lucu gitu, menarik gitu, yang akhirnya wah udah makin nyaman nih di dokter hewan gitu. Ya. Jadi pas awal masuk kuliah ya, sebenarnya ini cerita awal masuk kuliah dulu. Itu seneng banget, wih kedokteran hewan nih. Seneng nih, emang udah kepengen kan dari dulu kan. Nah terus pas masuk, pertama kali masuk tuh semester 1 kita disuruh belajar anatomi. Nah anatomi hewan jadi kita pelajarin semua, anatomi kelinci, sapi, kuda, kucing, anjing 5 tuh kan. Banyak, dan ular juga, ular tikus banyak banget. Terus nggak taunya belajar anatomi itu yang lucunya adalah, jadi di setiap misalkan tulang nih ya, makan tulang, di setiap legokan tuh ada namanya. Jadi pas kita ujian praktek tuh kan ya suka asprak ya, suka praktek kan. Ini apa ditanya? Aduh, apa lagi? Terus ada lubang dikit udah beda lagi. Lubang kiri dikit beda lagi. Waduh, udah pusing banget tuh. Jadi kita menghafal gitu. Jadi itu apa ya? Oh, ternyata begini dokter hewan gitu. Terus yang lucu lagi juga kita belajar histologi. Histologi itu gambar jaringan yang kita lihat di mikroskop. Jadi kayak kulit, terus di preparat atau dibuat sampel, kita lihat di mikroskop.
Nah, pas ujian praktek yang seru. Kan panik kan udah mau ini nih, udah mau kelar, panggil. Ya, pas kita lihat mikroskop, waduh isinya bulut-bulut merah semua kayak di spidol. Apa lagi nih? Kita suruh nebak itu. Ini sel apa ini? Waduh. Geser ke nyerah geser. Sama juga nih bulut-bulut juga nih. Ternyata ya seru juga gitu loh belajar ini. Sedetail itu kita mempelajari hal-hal kecil di dunia kedokteran hewan tuh. Hal kecil pun harus kita pelajarin supaya nanti pas tindakan kita nggak salah gitu. Sebagai anak IPS give up. Sebagai anak IPS. Udah ya, ada suren duluan ya. Kalau sebelum berperang nih ya. Kalau tadi ngomongin soal anatomi hewan, pas di kuliah, hewan apa yang sampai sekarang tuh masih diinget gitu pas belajar ya, pas masih di kuliah? Ular. Waduh. Karena kenapa? Dia tulangnya sedikit kan sama semua tuh. Ya benar. Dari leher sampai ekor ya sama semua. Enak dia tuh, jadi nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, ngafalinnya enak gitu. Makanya paling diinget kan. Yang paling rumit? Paling rumit sebenarnya semua itu hewan punya perbedaannya. Jadi antara kucing dengan anjing, walaupun kan sama-sama karnivora ya, dia punya perbedaannya sendiri gitu loh. Kalau rumit sih sebenarnya nggak ada, cuman ya semampunya dan sekuat kita harus ngafalin itu bagian-bagian gitu. Dan banyak lagi sih pelajaran-pelajaran mata kuliah lainnya itu yang seru-seru gitu, yang kocak-kocak sih sebenarnya. Gitu. Nah kalau nggak salah itu ada nggak sih penjurusan kayak milih buat jadi hewan, milihnya hewan besar atau hewan kecil gitu ada sih? Betul ada. iya? Jadi itu namanya peminatan. Oke. Bahkan kalau saya kan lulusan Universitas Brawijaya di Malang. Jadi ada kayak kalau kita sekolah tuh ekskulnya. Oke, ekskulnya. Nah, jadi ada ekskul satwa liar gitu loh, satwa liar, terus hewan pet animal, kucing, anjing dan hal-hal yang lucu lainnya, terus hewan besar, terus juga ada perunggasan gitu-gitu. Nah, kita bisa milih di situ. Termasuk juga mata kuliahnya kita juga bisa milih, ada mata kuliah pilihan gitu. Nah, kebetulan saya dulu di mata kuliah satwa liar. Tapi ujung-ujungnya balik ke kota, nyemplungnya hewan kesayangan juga. Iya sih. Aduh. Jadi emang ya begitulah, nggak ada yang tahu jalan takdir seseorang ya. Nah, yang perbedaan pas nanganin satwa liar sama sekarang yang udah megang ya hewan-hewan yang udah peliharaan gitu. Iya. Apa yang paling beda gitu, paling berasa gitu? Jadi dulu paling beda ya. Ini perbandingan antara singa dan singa lucu atau kucing. Benar. Nah, waktu itu sempat ikutan magang ya, PKL di Batu Secret Zoo di Jatim Park. Nah, itu pas lagi nanganin singa. Jadi aumannya tuh, wah itu tuh menggelegar, kalah sound system dangdutan yang tinggi banget tuh kalah lah. Aduh. Dan itu posisi deket banget dia di kandang jepit, si singanya di kandang jepit gitu. Terus pas pertama kali masuk denger suara, wah itu kayak getar semua, keren banget tuh. Nah, terus kebanding sama pas balik ke Jakarta praktek sama kucing. Cuma gitu kan, beda banget ya gitu. Itu sih hal yang abang asiknya. ente udah pernah aneh urus nih abang ente. Iya, bos besar udah lewat nih bos besar nih. Itu seru sih sebenarnya. Banyak cerita sih, asik. Kalau ngomongin itu kan tadi kan udah magang gitu. Kira-kira prospek Bang Rifki nih, menurut Bang Rifki prospek yang bisa diambil dari lulusan dokter hewan ini. Kira-kira apa aja sih, mungkin kayak ya paling ujung-ujungnya pet shop gitu. Orang pasti kayak mikirnya gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya menurut OIE atau Badan Dokter Hewan Dunia ya, kalau mungkin orang-orang tahu WHO, itu kan yang Dokter Umum Kesehatan Dunia. Nah, OIE itu menyatakan ada 33 profesi dokter hewan yang bisa dilaksanakan, kayak tasbih. Kayak kita zikir ya nih. 33, oke. Nah, ini saya kasih contoh semua ya. Di antaranya aja kalau 33 bisa sampai malam ntar. Jadi itu ada konservasi. Terus sederhananya sebenarnya banyak hal yang kita nggak tahu ternyata itu ada bagian andil dari dokter hewan. Kayak misalnya kita makan nugget. Atau yang lagi asik nih, kita lagi minum susu misalkan merek hijau lapangan ya. Di bahasa Inggrisin lah sendiri ya, merek apa itu. Nah, itu juga ya itu ada dokter hewannya, dokter hewan yang mengatur ini aman nggak gitu. Kadang kalau kita ngelihat di kemasan susu atau nugget itu ada
tulisan V warna ungu. Nah, itu berarti itu udah certified dari dokter hewan. Jadi aman, silakan makan aja yang banyak gitu. Jadi nggak cuma andilnya di konservasi Iya, atau penangkaran betul. gitu-gitu ya. Betul, Bahkan banyak. bisa sampai ngebantu apa yang kita makan juga gitu kan. Iya, mantap apa yang kita makan. Jadi ada 33 termasuk dia nutrisionis apa segala macam. Bahkan yang lucu merek-merek makanan kucing itu kan juga dokter hewan. Iya, benar. Nah, beberapanya juga harus kita cobain juga gitu. Jadi kenyang kan. Aduh. Jadi ya kita cobain dulu nih rasanya kayak gimana. Rasa gitu. tiramisu kali ya, ada kali. Maca segala macam gitu. Nah, tapi di samping itu ya, di samping tadi udah ada 33 apa yang bisa dilewatin, apa yang bisa dikerjain setelah lulus gitu. Itu butuh kayak semacam sertifikasi nggak sih Bang? Kayak kalau wasit tuh ada butuh lisensi gitu. Iya, betul. Ada. Jadi pas kita keluar itu ada namanya STRV, surat rekomendasi gitu, surat rekomendasi. Nah, kalau emang mau praktek apa segala macam itu sudah diatur, ada SIP-nya gitu. Sama sebenarnya semua gitu. Ada KTA juga yang kita harus urus, kartu tanda anggota gitu. Jadi udah manage lah banyak ya udah disesuaikan gitu. Nah, tapi kan pasti ada juga ini yang dari pribadi nih. Kan ada yang apa namanya klinik-klinik yang swasta gitu. Kira-kira kalau pengen apa namanya kita pengen ngobatin hewan-hewan peliharaan kita gitu, kira-kira bisa klinik yang patokan gitu, apa ya nyebutnya ya, klinik umum buat hewan gitu, ada nggak sih? Klinik umum sebenarnya nggak ada, makanya itu dia dokter hewan itu sebisa mungkin bisa semua hewan gitu loh. Karena misalkan Mamet nih masuk ke bawah hewan, apa kek terserah, mungkin bawa marmut yang sakit, ya mau nggak mau harapannya Mamet apa masuk situ, biar dokter hewan yang bisa dong, bisa ngobatin itu gitu ya. Walaupun dokter hewan yang di tempat mungkin ada beberapa juga yang emang nggak begitu ngerti dan ada juga yang begitu ngerti gitu. Jadi tergantung fokus utamanya kita pengen belajar apa nih gitu. Oke. Nah, tapi yang jadi Mamet apa ya, yang jadi Mamet Center tuh dari Bang Rifki, kan Bang Rifki udah buka praktek ya sendiri, udah punya pet shop sendiri gitu. Nah, tapi pas awalin praktek sendiri tuh Bang, itu setelah lulus ngawalinnya gimana tuh? Apakah nyari-nyari dulu apa kayak aduh harus katalog nih, mana nih yang bisa ditembus gitu, kayak ngajuin CV kemana-mana. Kalau itu sih tergantung ini ya, jadi ada sama kayak kita ada yang mau ikut kerja dulu sama orang atau buka usaha sendiri. Ya kalau emang udah yakin mentalnya kuat, ya termasuk juga finansialnya kuat segala macam ya kalau emang semua persyaratan oke, perizinan oke ya bisa disikat buka usaha sendiri gitu. Ya Bang Rifki, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi Sobat Bi, kita mau iklan dulu. Bye-bye. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting, gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Kembali lagi di Muda Berkarya bareng Mamet dan Bang Rifki juga. Tadi kita udah ngomongin banyak ya tentang pengalaman Bang Rifki, tapi kayaknya masih kurang nih Bang. Kalau kita pengen ngulik-ngulik lagi. Kan kalau tadi Bang Rifki sempat PKL ya? Ya, Nah, udah mungkin satu sisi orang lihatnya magang ya udah magang gitu. Tapi Bang Rifki pernah nggak selain singa yang tadi ya? Kisah-kisah yang penanganan hewan yang paling unik aja? Sebenarnya sih ya alhamdulillah pas kuliah itu saya setiap libur semester pasti berkelana. Berkelana. Waktu itu sempet di Waikambas nanganin gajah. Ternyata yang serunya kita juga jadi ngebantuin gajah-gajah liar yang masuk ke pemukiman gitu loh, ngejagain gitu loh. Itu di Waikambas itu di Lampung? Ya di Lampung betul. Ya. Nah itu juga seru tuh. Jadi kita naik kuda gitu ala-ala Mauli lah, yang ala-ala Tarzan gitu lah. Iya di film-film gitu. Nah pulang-pulang dari Waikambas nggak taunya kan kita mainin gajah juga kan. Nyemplung kayak di kolam danau nya gitu. Kaki luka lah, lecet lah, banyak kebeset-kebeset
rimba-rimba gitu kan. Pas pulang-pulang, wah bawa cacing gajah di kaki. Bawa cacing langsung. Aduh. Itu seru banget sih itu. Terus ada juga kita membantuin di konservasi juga lagi. Ini di bagian wildlife rescue. Jadi kita nge-rescue. Jadi sebenarnya yang paling harus dikhawatirkan adalah banyak orang-orang yang senang miara satwa-satwa dilindungi. Pas kecil kan lucu-lucu tuh ya, imut-imut ya. Misalkan kayak makaka atau monyet gitu. Kayak poro-poro. Iya. Nah, ntar kalau udah gede udah malas, udah sibuk, udah nggak lucu. Akhirnya dibuang, dilempar kemana aja gitu. Termasuk juga hewan-hewan. Ada soalnya di Jogja itu lagi rehabilitasi orangutan gitu. Wah, masa di Jawa ada orangutan? Nggak mungkin kan, pasti kan di transaksi ilegal benar. Gitu. Nah, itu banyak hal segala macam. Terus juga sempet ke polisi satwa nih di Depok. Gitu. Warga Depok, saksikan. Polisi satwa itu yang anjing herder yang gede-gede banget. Oh iya, benar. Nah, itu juga seru. Jadi dilatih itu ternyata anjing-anjingnya ngecium bau bom apa segala macam. Pernah ikut juga, jadi ada salah satu polisi lagi latihan itu bawa bomnya tapi dia ngumpet nggak tahu di mana gitu loh, jauh gitu. Terus dikejar, diikutin aja, terus ketangkep, pura-pura ketangkep lah gitu kan. Juga polisi masa ketangkep beneran gitu. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu kan tadi ke Lampung, terus ke Depok, terus ke Jawa, itu koneksinya itu kayak kita dipanggil atau kayak ada apa sih ya, kayak ngajuin gitu ya. Oh, ngajuin. Iya, ngajuin itu. Jadi kita minta sama, biasanya koneksi juga dari yang sebelumnya, kakak tingkat sebelumnya. Nih pernah kesini, ya udah kita mau nggak sikat-sikat gitu. Hitung-hitung jalan-jalan juga. Hitung-hitung jalan-jalan mumpung masih kuliah. Jadi bebaskan gitu. Bebaskan berkelana udah kuliah. Nah, pas PKL itu kesulitan yang paling pernah Bang Rifki rasain apa? Kalau pas PKL sih sebenarnya karena jalan-jalan ya enjoy aja gitu loh. Selama kita bisa adaptasi sama peraturannya, sama lingkungannya, sama ya kita harus nurut lah, jangan semua maunya kita lah gitu. Ya itu sih sebenarnya, tapi selama itu sih nggak ada. Cuman yang paling nggak bisa dilupakan ya pas ke Waikambas itu. Wah, ternyata begini ya, ngelihat halaman ya, lapangan luas banget, ngeliat danau, itu seru banget sih gitu loh. Termasuk juga pernah ke yang sapi juga gitu loh. Sapi yang susu hijau lapangan itu ikut juga. Jadi ternyata semakin banyak magang PKL, jadi tahu ternyata di tempat ini kerja kayak gini ya. Makanya akhirnya ternyata jadi tahu pas udah lulus nih enaknya mau kemana nih gitu. Nah, dari semua kisah dan penanganan hewan-hewan nih, pernah nggak sih ada kayak rasa takut gitu? Aduh, kayak misalkan singa tadi, singa lagi, kayak udahlah besok nggak mau dah ngurusin singa lagi. Kalau ada callingan singa nih, kalau callingan singa udahlah skip. Apa? Kayak rasa takut yang kayak gitu. Iya, dulu karena masih muda kali ya, dulu lebih muda lah maksudnya. Sejauh ini sih nggak ada, tapi ya beberapa temen ada juga yang rasa takut. Waktu itu ada temen sekontrakan, sama juga sekontrakan, teman main, temen sekelas gitu. Dia anak cowok, orang Lampung nih, terkenal dengan ini ya, gede badannya. Katanya takut sama kucing sama tikus. Ya ampun. Pernah abis itu ada kakak tingkat juga akhirnya dihipnotis. Lumayan bertahan setahun. Tapi abis itu takut lagi. Nggak cocok tuh nonton kartun-kartun yang kucing. Itu nggak cocok tuh. Makanya tuh, ya itulah kalau rasa takut tergantung pribadi seseorang ya. Tapi ya so far ya kalau masuk kedokteran hewan ya harus berani. Seenggaknya ngelihat darah juga, ngelihat hewannya juga, ngelihat ininya gitu. Semuanya perkiraan kan bakal arahnya ke sana kan. Gitu. Nah, buat ini by the way Sobat Bi, Bang Rifki ini udah berkeluarga. Udah punya anak. Nah, rencana anaknya juga mau didorong apa ya? Diarahin dokter hewan ini ke kuliahan kedokteran hewan juga atau gimana gitu. Nah, nggak tahu sih, kalau saya sama istri sih emang ngebebasin. Tapi emang dari sekarang udah seneng banget sama hewan. Sampai ada burung nih kakeknya miara burung dicium-ciumin ya gitu. Aduh, sama kucing juga dipeluk-peluk. Makanya pernah sekali ikut ke klinik kan. Lagi benerin infus tuh, lagi masang infus.
anak nangis. Sedih. Mana yang kayak udah ada jiwa-jiwanya nih, jiwa-jiwa peri kehewanannya tinggi banget nih. Tapi ya nggak tahu ya, pokoknya kita nggak maksain. Tapi kemungkinan sih udah ada bibit-bibitnya. Nah, sekarang kan udah mulai apa ya, jalanin pet shop gitu. Nah, sebagai apa namanya, dokter hewan sendiri gitu, di samping jalanin pet shop, kira-kira kedepannya mau gimana, Bang Rifki? Rencananya ke depan gimana? Iya, sebenarnya sih pet shop karena emang warga Jakarta ya mau nggak mau miara hanya paling miara kucing, anjing mostly ya. Pengennya sih ya kalau emang kekumpul dana pengen juga ada peran untuk ngambil konservasi juga gitu, untuk biar kita punya konservasi dan amal juga, misalkan kayak steril subsidi apa segala macam, vaksin subsidi gitu ya, kita juga pengen ke arah sana. Tapi ya itulah, kita harus mengumpulkan modal dulu ya. Para donatur yang menyaksikan boleh mengumpulkan modal dari usaha, disisihin sedikit. Siapa tahu ketemu orang baik juga, tapi kan kita nggak ada yang tahu lah jalan ke depan kan. Nggak ada yang tahu jalan yang ya pasti ada gitu jalannya. Cuman ya bermimpi dulu aja. Nah, tapi di Bang Rifki itu kayak sering gak sih kayak dapat panggilan misalkan, dok bisa nggak kesini gitu, ada satwa sakit nih gitu, kayak callingan kayak gitu? Ya sering sih sebenarnya. Ini kan BKKBN dekat sama Halim ya. Nah itu orang-orang Halim sering banget manggil gitu loh. Jadi emang sering banget. Ya mungkin hampir setiap hari kali sekarang karena banyak klien di daerah Halim ya itu, tolong dong nih ada kucing melahirkan gitu datang. Ini ada kucing lagi ngap, kita datang gitu. Ada kucing ketabrak juga, kita datang ya gitu deh pokoknya. Kalau hitungan satwa-satwa satwa-satwa yang udah dilindungi, masih ada suka callingan gitu nggak? Oh jarang. Bahkan mungkin cuma bisa dihitung sekali 2 kali, tapi itu emang jarang banget sih gitu. Ya mungkin karena bukan daerahnya ya, bukan daerahnya miara kayak gitu di sini gitu, daerah saya. Biasanya kayak kalau gitu ditanganin sama yang koas gitu juga nggak sih? Apa enggak? Biasanya koas itu hanya untuk membantu ya udah, jadi ya emang dokter hewan aja gitu. Oke. Nah, Bang Rifki, tadi kita udah ngomongin soal Bang Rifki di masa perjalanan kuliahnya nih, sampai udah praktek mandiri pelan-pelan ya kan. Mungkin tadi udah dapat sampingannya, suka di calling banyak orang gitu terkait perawatan hewan atau obat-obatan hewan. Nah, Bang Rifki kan juga udah jalanin usaha pet shop nih. Nah, gimana awalnya kepikiran gitu? Kan mungkin nggak banyak kali ya. Mungkin kalau menurut Mami tuh nggak banyak orang yang mikir, gue kan udah jurusan dokter gitu, masa mau ngurusin usaha juga gitu. Kalau Bang Rifki kenapa tiba-tiba mau berkecimpung juga di usahanya gitu? Jadi dulu itu lulus pas awal COVID, berarti 2000 berapa ya? 2019 berarti ya? Iya 2019 inilah gitu. Lulus tuh. Alumni online tuh. Online. Alumni OTW online. Iya benar. Oh iya, OTW online benar-benar. Nah, ya itu bingung kan. Di situ emang ya tau lah semua posisi kan, kondisi semua terbatas banget kan. Semua terbatas, ngapain terbatas? Ya udah akhirnya bukalah dengan modal seadanya dulu. Buka pet shop sama grooming dulu tuh. Sambil nunggu semua perizinan kelar. Bla bla bla. Dulu juga ya nggak banyak pet shopnya, cuman yang mulai mengenalkan. Akhirnya ya sampai sekarang udah alhamdulillah lah gitu. Tapi yang berjuang sih dulu tuh. Tapi kan nggak banyak ya pet shop yang ada dokternya gitu ya nggak sih? Betul. Nah itu kan juga orang pasti, aduh nih pet shop nggak ada apa? Gimana ya bahasanya? Akhirnya Bang Rifki berani usaha dan juga buka praktek di situ gitu. Itu kan juga butuh apa ya, dana yang banyak juga gitu kan. Betul. Itu akhirnya kesana nekat buka prakteknya juga, itu gimana tuh? Awalnya sama sebenarnya, saya itu buka nggak langsung ujuk modal gede gitu. Ya udah modal seadanya, penting usaha dicoba sedikit lama-kelamaan kan banyak yang datang, banyak yang tahu, kita ngobrol, banyak bonding dengan pelanggan. Nah di situ banyak yang minta, udah yuk sambil nunggu akhirnya kelar surat perizinan semua segala macam, ya udah kita sikat. Ternyata ya alhamdulillah lumayan gitu loh, bertahap dan
ternyata emang ada berkahnya juga sih. Pas Apa? Covid kan orang pada miara kucing Iya, kan. bener-bener. Orang ngapain nih di rumah berduaan aja, misalnya sama istri berduaan aja dia melihat-lihatan kan gitu loh. Nah ternyata pada saat Covid itu orang lebih banyak miara hewan. Kan dulu sempet cupang kan heboh mahal banget kan, sampai 200 juta ada kan cupang dulu. Miara kucing, miara hewan-hewan gitu buat nemenin di rumah aja. Gitu. Iya, ada yang ini konsultasi soal cupang. Ada cupang. Keren banget. Cupang minta kok cupang nggak bisa kawin. Aduh, gimana cupang aja. Kayaknya langsung pengen nge-breeder ya, yang breeding cupang ya. Pas awal kan itu udah masuk COVID gitu kan, udah masuk COVID. Nah, survive-nya itu jemput bola atau Jemput bola, harus jemput bola. Heeh. Dulu inget banget, pokoknya mulai dari PSBB namanya PSBB kan. PSBB. Apalagi ganti sampai PPKM level 3, 2, 1 sampai hilang. Ya itu kita jemput bola. Selalu kita pasti antar jemput, ya via chat, promosi, Instagram segala macem gitu loh. Dulu Instagram sih heboh banget sih, jadi enak banget. Sekarang kan TikTok ya. Dari TikTok. Itu. Jadi kita emang harus mau nggak mau namanya juga usaha harus jemput bola sih gitu. Pelayanan number 1 ya. Kan di situ kan juga jual bahan-bahan pakan Makan hewan. terus juga praktek tadi. Kalau konsultasi, nah biasanya kalau orang konsultasi tuh seputar apa sih sebenarnya? Ini penasaran juga, misalnya kayak orang kan kalau ke dokter hewan ya udah gitu pasti berobat gitu. Kalau emang pas dapet klien yang talkatif yang ngobrol kayak gini kayak di radio gini bisa berjam-jam. Nah itu tuh ada aja yang nanya, misalkan sorry ya kayak nanya, ini dok gimana sih kucing yang bulu kucing itu loh, bulu kucing toxoplasma yang bikin mandel apa segala macam ya, padahal kan enggak ya, bukan bulu kucingnya kan dari kotorannya gitu. Terus ya cerita juga tentang kehidupannya dia, cerita kelakuan kucing-kucing yang mereka yang aneh-aneh, yang nggak jelas gitu. Ada juga yang dok kucing saya kok mangap-mangap sih kayak anjing ya gini. Abis diajak main ya, iya itu kecapean ngos-ngosan. Oh gitu ya gitu. Ada juga ya pokoknya nggak selalu mulu langsung ditangani tindakan. Ada aja jenakanya gitu loh kalau yang tidak mereka sadari. Padahal sebenarnya itu jenaka gitu. Bener. Gitu. Ada aja cerita-cerita lucu. Sebenarnya sih lebih ke cerita ke anak bulunya itu ya. Yang kadang pipis sembarangan gitu. Iya sih, maksudnya kan kayak kalau konsultasi berarti kan dia biasanya baru punya peliharaan gitu kan, biasanya kayak gitu. Benar. Nah, tapi sebagai Bang Rifki nih yang udah bangun usaha, kira-kira apa sih yang perlu disiapin gitu? Bahkan sampai titik ini yang masih disiapkan gitu. Paling ini sih sebenarnya yang harus disiapkan, kemajuan teknologi sama promosi itu cepet banget parah. Perubahan dinamika ekonomi, baik itu promosi segala macam. Mungkin sama ya para pengusaha yang baru mau mulai itu merintis. Dulu ya kayak saya mention tadi, misalkan kayak Instagram dulu kan heboh banget vibes. Terus sekarang tiba-tiba pindah ke TikTok. Iya benar. Dulu apa-apa orang belanja ke Tokopedia, Shopee gitu loh. Lama-kelamaan mahal. Jadi kayak ini lah. Sangat-sangat amat berputar sekali dan itu yang harus kita siapkan. Kita harus ngerti ini arahnya perputaran ekonomi, perputaran iklan apa segala macam, promosi itu bakal arahnya kemana sih gitu loh. Selain ya kita mental punya, keuangan juga, iya selain itu. Benar. Sejauh ini sorry nih kalau nanya nih, sejauh ini pet shop yang udah dijalanin udah sesuai harapan gak sih? Maksudnya pemasukannya? Kalau pemasukannya sebenarnya sih ya sama kayak kita kan, namanya juga manusia diciptakan tidak pernah puas ya. Ya masih pengen lebih segala macam. Pasti ibaratnya kayak kita pengen ngelengkapin mungkin alat-alat atau fasilitas lain gitu lah. Itu yang betul bertahap kan gitu. Masih kalau sesuai harapan sih ya alhamdulillah, tapi ya kayaknya masih bisa deh ini lagi nih. Dikit lagi deh. Iya, gitu. Iya. Nah, itu range-nya boleh di-spill kira-kira gitu dalam sebulan. Waduh. Bisik-bisik di mic aja biar enggak kedengeran ya. Kalau pengen tahu abis ini mau ada iklan. Rumah tangga tak segampang pacaran. Usia nikah mesti diperhatikan. Jumlah anak juga direncanakan. Keluarga keren jadi tujuan. Periksakan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah.
bencana itu keren. Kembali lagi di Muda Berkarya bareng Mamet dan Bang Rifki ya. Kita ngomongin soal dokter hewan gitu. Tentang kehewanan kita ya. Kita hari ini Berhewan-hewan. dokter hewan-hewan gitu. Oke Bang Rifki, kan kalau tadi kita udah spill dikit-dikit soal pet shopnya ya. Hewan apa sih yang sering ditanganin gitu di pet shop sekarang? Apakah juga sedia kuda gitu, kuda misalnya? Kalau hewan sih ya mostly di daerah Jakarta Timur ya, itu pasti kucing, itu beberapa ada yang doggy. Tapi ada juga hamster. Oh iya. Iya. Nah, yang lucu pas nanganin hamster kan pas kita suntik kan mau nggak mau dikasih alkohol ya. Itu nyemprot alkohol serasa mandi hamster. Jadi satu kecil banget. Iya, Rasa bener-bener. semua waduh. Bener-bener. Langsung keringin lagi gitu. Ada juga sih yang sempat panggilan sapi gitu loh ya, itu ada juga, tapi emang nggak sering ya, paling 1-2 gitu loh, jarang banget. Sisanya mah ya paling kucing, anjing gitu. Kalau semacam reptil-reptil, Reptil ada iya. yang pernah datang juga, tapi emang jarang gitu, jarang gitu loh. Mungkin emang beda daerahnya. Biasanya sih kalau daerah utara, pusat, barat terutama itu banyak banget yang merah-merah hewan-hewan reptil gitu. iya itu yang aduh bingung sih, aduh motivasinya. Iya, dia senang melihat Iya. sisik-sisik Iya, hijau. bener sih. Nah tapi dari banyaknya yang udah datang ke pet shop nih, penyakit yang sering apa sih penyakit yang sering ditanganin sama Bang Iya. Rifki gitu? Jadi kalau penyakit hewan tuh sama manusia juga sama dia musiman. Apalagi kalau pas mau masuk musim hujan atau musim hujan, biasanya tuh virus yang mematikan, kayak kalau mungkin pernah dengar namanya Panleukopenia, kalisi, itu virus mematikan. Alhamdulillah nggak menyebar ke manusia, nggak menular ke manusia. Kalau menular mas saya juga paling udah ya tinggal nama lah ya. Udah kalau- skip. Karena itu tingkat kematiannya bisa 80-90% gitu ya. Ada juga kayak jamuran. Yang sering ketularan ke orangnya juga sih adalah kayak jamuran. Jadi cirinya tuh bulat gitu. Iya. Bulat. Itu biasa kucing-kucing tuh. Iya, kucing juga ntar dia dusel-dusel, kita elus-elus nular ke kita. Yang bener. kalau jamur semakin digaruk semakin enak, semakin menular, semakin menyebar ya. Iya sih, Gitu, itu kalau jamur. bahayanya menggaruk ya guys ya. Gitu. Nah. Sisanya sih ya banyak sama kayak kasus manusia, diare, flu gitu. Masuk angin gitu ya. Iya, angin es terus. Kesulitan mungkin kan pas belajar sama udah ngebangun pet shop gitu, kesulitan yang sekarang ditanganin itu tingkatnya udah segimana gitu. Terus kesulitan apa yang paling diingat gitu, kesulitannya kayak gimana di pet shop? di pas di tempat usaha ya. Paling sih kita gimana caranya ngedukasi klien gitu loh. Even yang baru miara kucing atau yang dia itu sebenarnya emang udah lama cuman baru tahu kok ada penyakit kayak gini. Nah, itu yang harus sering edukasi gitu. Sama beberapa manusia kan ada yang nurut, ada yang ngerti, ada yang ngeyel juga, ada yang ya itu yang tantangannya di situ, gimana kita caranya tuh kita ngasih tahu nih, tolong diterima ya, ini infonya, ini ilmunya gitu. Itu tantangannya. Jadi nggak bisa semua kita mau sih gitu Iya loh. sih. Itu kayak harus punya karakteristik sendiri nggak sih? Kayak Iya, harus punya itu karakter. kalau ada yang konsultasi kan gimana tuh? Kayak kan kalau kita lagi demam bisa dipegang, oh lagi panas, lagi diare, oh gini. Itu gimana tuh ngasih tahu gitu? Apakah harus Bu kayak gini Bu, gini mah, atau ya elah Bu kayak gini mah masuk angin Bu. Gitu. Udah kayak tongkrongan aja ngomong gitu ya. Iya, jadi karena ya namanya juga hewan nggak bisa ngomong kan. Itu tantangan Iya, salah benar, satunya dokter hewan sih juga ya. Ya itu kita harus melakukan pemeriksaan gitu loh. Ya pemeriksaan, cek suhu dengan termometer, nah kita tunjukin ini suhunya demam ya. Misalkan kayak lagi anemia atau dari mana, lagi dehidrasi atau dari mana gitu. Ya kalau emang yang nggak bisa kelihatan dengan indera kita, nggak bisa kita cek dengan indera, dengan mata, tangan apa segala macam, penciuman, ya kita mau nggak mau biasanya harus uji lab. Benar-benar. Nah uji lab, nah hasilnya itu baru kita ngejelasin ini arah penyakitnya ke sini ya Bu ya, diagnosanya ke sini ya Bu ya gitu. Nanti baru terapi, karena
ya umumnya dokter itu yang Hmm. penting adalah diagnosa penyakitnya. Benar. Gitu. Diagnosa penyakitnya dulu yang bener apa nih? Jangan sampai salah. Nanti kalau udah ketemu diagnosanya baru deh terapinya. Gitu. Jangan sotoy. Iya. Penyakit manusia sotoy. Iya, benar. Bawaan orok ya. Iya. Nah, ngomongin pet shop nih. Hmm. Barang apa yang paling laku? Sama makanan. Tapi kalau kita lihat ternyata memang makanan yang dibeli adalah makanan yang emang kalau kita tanya, ini buat kucing depan, buat kucing liar. Ternyata masih banyak banget orang yang baik hatinya, share kindness, share love gitu untuk kucing-kucing Terpanggil. liar. Gitu. Itu yang makanan-makanannya itu yang buat emang kucing liar yang emang sorry ya dia kualitasnya oke, menengah, terus harganya juga oke karena emang buat kucing liar. Jadi ya itulah, mungkin banyak doa dari kucingnya buat orang-orang yang ngasih kayak gitu. Nah, kalau barang paling unik, barang paling unik apa nih yang pernah dijual? Ya itu, mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi ada namanya tempat minum ya. Itu tuh pakai pancuran. Jadi kayak pancuran kayak air mancur gitu loh. Nah itu ya emang sih menurut ilmu kedokteran hewan kucing tuh emang seneng minum dari yang air yang seger yang dari pancuran gitu. Itu kan sebenarnya unik juga. Minum kucing ya minum buat minum dong. Iya sih benar. Iya jadi kayak gitu. Ya itu beberapa kucing yang malas minum kita biasa arahkan ke sana. Bu beli aja bu minuman pancuran. Iya kucing tuh seneng banget minum yang seger-seger. Oh gitu jadi beli. Jadi kayak mainan bocah gitu. Kayak mainan bocah iya lagi. Lucu jadinya. Iya. Nah tapi kalau tanggapan keluarga sampai titik ini gitu kan udah hitungannya udah bisa dibilang udah punya pet shop sendiri, praktek juga udah di tempat sendiri gitu. Tanggapan keluarga gitu dan harapannya ke depan dari keluarga. Tetap terus mendukung sama jangan pulang malam karena udah mulai masuk angin. Ini udah habis bekam nih. Jangan pulang malam. Bener. Masuk angin udah sih itu ya tetap ya bersyukur terus, kita usaha terus, namanya juga lika-liku usaha, ekonomi berputar terus ya kita nggak ada yang tahu. Yang penting jalan terus aja. Benar. Nah, kalau misalkan Mamet pengen buka pet shop nih, apa sih yang jadi langkah apa yang harus kan karena bukan basicnya bukan dokter hewan ya? Mungkin kalau langkah apa yang harus Mamet lakuin gitu, Bang? Ya sebenarnya pilih dulu ininya. Kita harus ngeliat modal dulu sih. Iya sih benar itu. Itu paling penting. Ini ya. Terus sama yang paling penting selain modal yang kedua adalah mental dulu nih. Kuat-kuatan kita sama malas kita gitu. Iya benar. Nah, baru habis itu kita lihat finansial kita untuk keluarga kita sama untuk pet shop aman enggak gitu. Jangan sampai ntar keluarga kita nggak makan yang penting pet shop jalan gitu. Iya lagi aduh. Itu yang jadi masalah sama utama. Sisanya ya udah kita belajar ilmu tentang makanan hewan apa segala macem gitu. Nah tapi kalau di pet shop itu kan udah sedia jasa ini kan steril gitu kan. Mungkin yang belum tahu steril itu menghilangkan biji. menghilangkan itulah pokoknya. Nah tapi kan masih banyak nih ya Bang ya kalau orang tuh mikir aduh steril mahal lagi gitu. Kira-kira menurut Bang Rifki buat orang-orang yang nggak mau steril gitu. Ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya nyambung nih sama BKKBN nih. Jadi mengkat populasi. Kucing sekali beranak 6. Iya benar. Orang sekali beranak 1 kan. Iya. Ya itulah pentingnya depopulasi udah kayak Thanos ya jadi. Pentingnya kita ngejaga supaya kucing itu nggak melahirkan kebanyakan ya steril gitu salah satunya. Kalau untuk finansial misalkan emang ya namanya juga steril butuh obat bius, butuh benang jahit, butuh apa segala macam emang biasanya range-nya tuh antara ya ada 400, ada yang 500, ada yang 600 gitu sesuai dengan kualitasnya gitu. Nah biasanya ada nggak sih kayak semacam subsidi gitu buat biasanya kita di akhir bulan pasti ada potongan harga atau subsidi lah gitu loh bahasanya ya. Jadi yang dari hampir setengah harga sih, misalkan dari 800 jadi 400-an gitu kan. Ya lumayan ya gitu. Buat hewan ya guys, buat hewan. Iya. Ingat buat hewan dicatat. Jangan datang sendiri nih kalau hewannya. Waduh. Ya tapi kan ya tadi sih karena banyak kasus yang buang kucing di jalan gitu loh. Jadi mau melihara hewan tapi nggak siap
nggak siap konsekuensinya Nah, gitu. itu dia yang paling penting Nah, itu. kita obrolin lagi lebih panjang kali ya Bang Rifki, tapi setelah iklan yang satu ini. Oke. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Oke Sobat Bi, kembali lagi di Muda Berkarya bareng Mamet dan juga Bang Rifki. Kita talking tentang dokter hewan dan usaha-usaha Bang Rifki tadi ya. Nah Bang Rifki, kan tadi kita ngomongin steril ya. Kita ngomongin steril. Pernah gak sih kayak kerja sama komunitas gitu, bikin program mungkin steril atau program-program lain gitu? Nah, sebenarnya kalau komunitas sama volunteer tuh banyak banget caranya ya. Mulai dari yang kayak kita suka ngasih makan kucing liar gitu. Jadi kayak ada makanan, kumpulin makan kucing, ya udah kita ngasih makanan. Dan ternyata daerah-daerah Makassar, Kebon Pala, gitu, daerah-daerah dekat sini tuh banyak banget tau yang ke pasar ngasih makan gitu, ngasih makan kucing, bawa botol makanannya gitu-gitu. Termasuk juga steril. Kadang kita juga ya itu diajak juga ke sekolah-sekolah SD gitu loh, ke TK apalagi lumayan sering tuh ngajarinnya dokter hewan tuh ngapain aja gitu loh, cara berinteraksi dengan hewan gitu ya. Kan anak-anak kecil, anak-anak bocah kan seneng ya hewan-hewannya. Ada juga sih yang takut ya. Tapi rata-rata kayak gitu ya. Kalau untuk komunitas ya kebanyakan sih selama itu kita mereka datang ya dengan kan kucingnya pasti banyak banget dong ya. Jadi kita nolongin, mungkin ada subsidi, ada potongan dan segala macamnya gitu. Termasuk sih steril gitu. Ingat ya, yang dikasih makan di jalan itu bukan pakai ikan asin. jangan pakai ikan asin sama nasi ya, makanan kucing gitu. Makanan kucing. Nah tapi kan dari situ aware masyarakat kan udah tumbuh tuh ya. Itu mungkin juga bisa jadi edukasi ke masyarakat yang lain gitu. Apalagi kan sekarang tuh lagi marak soal rabies ya Bang ya. Ya lagi viral tuh ya. Lagi viral. Nah itu menurut Bang Rifki gimana tuh, sampai kan ada yang meninggal tuh kalau masalah infonya di salah satu wilayah di Indonesia kan. Iya. Sebenarnya emang pemerintah pusat itu sudah mengalokasikan dana dan vaksinnya kita terbebas rabies nih tahun sekian nih gitu. Tapi emang butuh waktu. Nah, alhamdulillah di Jawa ini sebenarnya kasus rabies itu 0. Paling baru beberapa tahun ke belakang, mungkin 3 tahun 4 tahun tuh ada satu di Malang tuh yang rabies anjing gitu loh. Tapi untuk kayak di Bali terus beberapa daerah dan segala macam ya, mungkin Sulawesi dan segala macam itu emang masih ada dan tetap perlu untuk namanya pencegahan rabies itu hanya di vaksin gitu. Benar-benar. Jadi bukan dibunuh ya, ada anjing digebukin apa segala macam, enggak, di ini ya, di vaksin gitu. Iya kan. Memang sudah ada programnya gitu. Apalagi tuh ada kayak oknum-oknum ya gitu, yang emang ngapain sih vaksin gitu. Ya, Yang kayak akhirnya mereka menyembunyikan hewan-hewan peliharaannya, ternaknya gitu. Nah itu gimana tuh Bang Rifki, kira-kira kalau ada di posisi itu sebagai dokter hewan gitu? Iya, nah sebenarnya sih agak sulit ya, namanya juga kita kan dokter hewan ya, tetap harus ada backingannya mungkin dari sisi keamanan ya. Gitu lah. Nah itu yang kita harus edukasi terus, kita harus ngasih penjelasan, nggak bakal ngerugiin kok kita vaksin kayak gini. Toh biasanya juga emang setiap tahun pasti di hari rabies sedunia itu ada vaksin rabies gratis gitu. Bahkan DKI juga emang hampir setiap berapa bulan kok pasti ada vaksin rabies gratis gitu loh. Ya itu yang harus terus dipertahankan gitu loh. Dan kitanya juga harus aware sih ya sebenarnya. Oh, masyarakat umumnya juga harus ikut saling tolong menolong gitu. Jadi jangan apa ya? Jangan ngerasa paling oke dulu kalau udah melihara hewan. Harus belajar juga tuh kenapa harus vaksin gitu-gitu. Betul. Karena kan ada hal-hal yang ditakutkan gitu kalau nggak vaksin gitu ya Bang ya.
Apalagi hewan tinggal bersama dengan kita serumah, ya sekamar, sekasur, sebantal bahkan biasanya kan. Iya lagi. Ya itu bisa aja jadi ada beberapa penyakit beberapa loh ya yang dari kucing ke manusia, manusia juga ke kucing. Itu yang harus berbahaya. Kalau rabies sih emang menularnya dia lewat gigitan, lewat ludah, lewat saliva atau liur ya. Jadi kalau misal ada anjing yang ngejar kita kan pasti refleks lari ya. Iya. Nah itu jalan terbaik biar nggak kegigit. Itu emang udah diciptakan Allah ya supaya kita tuh lari gitu. Ngibrit aja. Itulah jalan terbaik supaya kita terhindar dari rabies ya. Nah, potensi hewan yang paling sering kena rabies. Pasti dogi gitu. Nah kalau di manusia sih beberapa ciri dia kayak takut air, jadi kayak zombie gitu. Oke. Takut air, takut cahaya gitu. Nah itu sama penularannya tetap nggak mungkin tiba-tiba kita langsung ngeret kayak zombie, ke rabies gitu. Pasti harus digigit dulu sama anjing yang terinfeksi juga gitu loh. Jadi jangan langsung, aduh digigit anjing nih. Nggak tahu anjingnya lagi pengen ngemut-ngemut doang, lagi pengen manja. Vaksin rabies dia nih. Nggak juga. Kalau emang anjingnya ada infeksi rabiesnya, gigit kita baru kita kena rabies. Nggak selalu gitu ya. Iya. Tapi ini pikiran Mamet aja ya. Pikiran Mamet. Mungkin gak sih Bang kalau kayak hewan-hewan besar gitu juga rabies? Bisa iya? aja. Virus nggak akan, kalau untuk rabies bisa juga gitu loh. Dia nggak cuman anjing, kucing juga iya gitu-gitu. Kayak misalkan kayak gajah gitu-gitu. Kalau gajah sih Enggak. belum pernah ini, tapi ya bisa aja, sapi juga bisa segala macam gitu-gitu ya. Namanya juga virus kan, selama dia ketularan gigit udah deh. Nah kan kalau vaksin itu mencegah rabies ya. Kalau ketika rabies penanganan Bang Rifki gimana tuh pas penanganan hewan-hewan rabies gitu? Nah yang hewannya itu ya biasanya emang kita harus langsung isolasi gitu loh. Nah itu beberapa ya emang biasanya prognosanya tuh lebih mengarah ke infausta atau memang sulit ya gitu loh. Tapi ya beberapa ada juga yang bisa sengaja kita obatin karena itu kan virus ya. Nah jadi ya kita kasih obat-obatan yang memang untuk meningkatkan antibodi supaya si virusnya bakal mati. Soalnya virusnya biasanya nyerangnya ke syaraf sih, langsung ke otak juga kan. Jadi agak repot ya jalurnya itu loh, gitu. Jadi bukan sekedar ya, kalau udah rabies itu emang udah bahaya banget sih sebenarnya ya. Ya itu Iya, dia. jadi makanya agak pilihannya tuh kalau nggak vaksin ya udah nggak vaksin ya gitu jadinya gitu. Iya itu dia, makanya penting ya. Lebih baik mencegah lah daripada mengobati, kan benar. repot ya. Ya Bang Rifki boleh dong sampein pesan-pesan buat teman-teman gitu, buat Sobat Bi yang biar peduli lagi, biar lebih aware sama hewan-hewan gitu kan. Kita juga hidup berdampingan gitu kan. Bahkan ada hari kalau Mamet tahu tuh ada hari Hewan sedunia. hak asasi hewan ya? Ya. Oktober kalau nggak salah tuh. Ya, Itu boleh dong sampaikan pesan biar teman-teman Sobat Bi itu lebih aware sama hewan. Pada intinya ya kita hidup sebagai manusia itu adalah hal yang paling sulit karena kita kan satu-satunya makhluk yang diberikan akal gitu loh. Ya itulah, menjadi manusia adalah paling sulit. Kita menghargai hewan lain, kita menghargai makhluk ciptaan lain, itu adalah jalan terbaik sebagai manusia gitu loh. Ya memang karena kebanyakan juga kita egois. Ada klien sih lucu nih cerita. Itu pada saat dia emang lagi senang miara burung ya, burung murai segala macem. Kucingnya kan juga dia instingnya untuk berburu burung, ya dia kesel kan. Ya padahal kita yang berakal, kita ngerti kayak gitu loh. Ya itulah seharusnya kita harus saling menghargai gitu loh. Dan ingat juga hewan-hewan juga pasti setiap mungkin hela nafasnya pada saat kita kasih makan dia ngedoain kita juga gitu lah. Kita hubungan timbal balik lah. Kita baik ke manusia itu akan menimbulkan rasa senang, rasa bahagia ke kita juga gitu loh. Makanya kenapa orang-orang banyak yang miara kucing. Sekedar ngelus-ngelus doang, sekedar ini gitu loh. Pulang disambut kucing. Ya walaupun kita harus bersihin pupnya juga ya. Tapi ya itu adalah sisi kebahagiaannya juga di situ. Jadi kita harus saling share gimana pun caranya dan gimana pun situasinya gitu. Ya kalau emang nggak mau share jangan jahat-jahat lah, lagi makan di warteg ditendang apa. Jangan dimin aja udah gitu. Kalau emang ada ya kasih gitu. Iya, kalau ada. Iya Paling sih, juga sisaan. Ngelus-ngelus kucing tuh kayak ngilangin stres gitu. Bahagia. Dimanapun berada. Nah Bang Rifki, kalau Mamet mau ya walaupun udah susah sih ya, walaupun anak-anak muda yang pengen jadi dokter hewan nih, ada nggak pesan yang pengen Bang Rifki sampaikan? Mungkin kalau jadi dokter hewan tuh belajarnya gini bertahun-tahun gini. Kalau
harus siap lulus pada waktu yang tepat misalkan. Atau lulus pada waktu yang tepat nanti mundur dong. Wah. Ya sebenarnya jadi dokter hewan itu asik dan seru banget. Dan saya masuk dokter hewan paling ya kayaknya kerja gini-gini aja deh. Ternyata pas nyemplung tuh wah lebih luas dari yang dibayangkan gitu loh. Dan itu seru banget. Walaupun emang belajarnya yang 4 tahun sarjana, ada juga yang beberapa 3,5 gitu loh. 2 tahunnya itu koas. Jadi 6 tahun lah totalannya gitu. Ya kalau emang masih kepengen bisa sikat aja daftar gitu loh. Banyak kok sekarang di Unpad udah ada, IPB ada, UNER ada, UGM, Jogja, Malang segala macam gitu-gitu banyak. Jadi bisa kalau emang masih galau kan, "Duh, apa ya? Kayaknya seru nih." Daftar aja gitu. Daftar dokter hewan. Toh juga sebenarnya kuliahnya kalau kita udah masuk dan kita suka, pasti mau nggak mau akan lulus gitu. Iya loh. benar. Gitu. Apalagi ini warga Indonesia kan kalau udah kepepet pasti ya lulus aja gitu. Misi utama adalah lulus. Misi utama. Nah, ini pertanyaan menarik nih Bang, terakhir. Karena kan kita udah mau deket Idul Adha nih. Iya nggak sih? Ada nggak sih, boleh dong sharing gimana tips-tips memilih hewan kurban yang sehat gitu? Ya. Apakah ditepok tak? Dia nggak ngamuk, apakah kayak gitu? Oke. Jadi tahun lalu ini kita kena wabah, ingat nggak? Iya benar. PMK muncul lagi. Udah itu sebenarnya wabah udah nggak pernah ada di Indonesia. Akhirnya dan dengan menyesal tahun lalu ada lagi gitu. Namanya PMK, penyakit mulut dan kuku, dan itu zoonosis menular ke manusia. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi pada saat kita mau beli hewan kurban, dilihatlah dari sama kayak kita lemes atau enggak, dari ekspresi mukanya, sayu atau enggak, gitu loh. Terus ya kita juga harus merhatiin dia makan atau enggak. Nah ini agak repot, kita kadang juga perlu ngeliatin diare atau enggak. Takutnya dia tuh kalau diare encer banget, jadi kayak air terjun. Gitu. Itu juga harus kita perhatikan. Mulai dari kesehatan kulit, mulai dari postur tubuh, ya berat badan nggak selalu ya, tapi kita lihat lah, ini kayak kelihatan deh kalau hewan sakit ini nih gitu loh. Gitu ya. Sisanya sih sebaiknya hewan kurban yang terutama yang masuk ke DKI biasanya tuh udah ada surat kesehatannya. Gitu, surat keterangan dokter hewan, SKH-nya biasanya gitu. Nah itu kalau emang ada minta aja gitu. Jadi jangan sampai dalihnya murah gitu, taunya lo nggak dicek-cek, ternyata takdir berkata lain, korbannya sakit gitu kan. Sakit belum kan kita ya insya Allah kita bagi-bagi juga kan gitu. Iya benar. Kan gak enak juga kalau ternyata bagiin daging yang sakit gitu. Pak Rifki, ini bukan nggak cinta nggak sayang nih ya. Waktu harus memisahkan kita nih Bang Rifki. Nah tapi kalau Bang Rifki kalau mau konsultasi nih ke Bang Rifki, kira-kira Mamet harus kemana nih? Oke, saya deket banget sebenarnya dari BKKBN. Nggak deket banget sih ya, 10 menit 15 menit lah. Saya itu ada di jalan, kliniknya ada di jalan Pusdiklat Depnaker nomor 22A. Itu depan kantor Depnaker. Kan dekat banget dari sini ya, masih Kecamatan Makassar, Jakarta Timur gitu. Jadi bisa langsung segera meluncur ke sana nih. Wah, langsung siap. Jadi Sobat Bi yang punya kucing, hewan peliharaan, kalau pengen konsultasi bisa langsung datang ke lokasi yang tadi. Oke. Mamet lupa namanya. Ya, di sini. Editor tolong ya. Ya Bang Rifki, ya semoga apa yang udah kita obrolin gitu memberi banyak manfaat ya, yang pasti semoga menginspirasi juga anak-anak muda di Indonesia pastinya kan. Amin. Nah Bang Rifki, terakhir boleh dong minta quotes of the day Oke. dari Bang Rifki. Dokter hewan aja ya. Iya boleh. Di saya sumpah itu saya disumpah untuk menjadi profesi dokter hewan seumur hidup saya. Dan itu adalah amanat dan kepercayaan sekaligus adalah impian saya juga sebagai dokter hewan. Jadi mau gak mau saya akan menjalaninya ini sampai akhir hayat, sampai tubuh saya tidak kuat lagi nantinya. Atau respect. Respect bro. Respect. Ya Bang Rifki, terima kasih udah mau main-main ke sini. Oke. Semoga tadi ya yang kita obrolin menginspirasi banyak orang gitu. Dan Sobat Pi jangan lupa untuk download aplikasi Bi Indonesia Radio dan di Play Store dan di App Store, dan follow Instagram kita di @bi_inradio. Kalau gitu Mamet pantun dulu sebelum penutup.
Kata Bala selalu bawa derita. Derita Yayan karena maling terasi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian dan terima kasih. Mamet dan Bang Rifki pamit. Bye-bye.